Jumpa lagi dengan saya Adi. Di kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara update aplikasi web versi 12. Jika di sebelumnya ini ada update versi 12 plugin, yang sekarang ini aplikasinya. Nah, di kesempatan ini saya akan bahas di bagian Web Emotion LV1 versi 12. Versi yang 12 sekarang ini sudah support web versi 12 plugin resizing. Ini bisa diubah di pluginnya. Kemudian support versi 12 preset browser, 32 jenis warna yang bisa dipilih di setiap channel input atau output, kemudian preset by FH Engineer, Ken Poch, Van Ruten, Will Madera, Aaron Benzur, kemudian preamp lokal modenya ini bisa langsung di setup di bagian input mode di rack. Kemudian device sharing manajemennya ini juga sudah ada, kemudian ada aplikasi baru SoundGrid Kirek ini untuk sharing jika kita ingin recording ataupun playback. Bug fix improvement dari versi 11 ke versi 12-nya. Jadi ini harusnya versi 12 sudah banyak perbaikan dari bug fix dari versi yang sebelumnya. Kemudian cara update-nya seperti apa? Nah, ini ada panduannya juga 4 step yang harus diikuti. Ini teman-teman bisa baca di sini dan bisa ikuti caranya. Ini catatan dari web bahwa aplikasi LV1 ini hanya support untuk plugin versi 11 dan versi 12. Untuk yang teman-teman memiliki versi 10 atau sebelumnya, maka harus update plan terlebih dahulu untuk ke versi 12-nya. Masuk ke websitenya webs.com, kita sign in. Nah, kemudian masukkan username dan juga password. Setelah masuk ke ini, kita masuk ke get latest version. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang kita sudah beli. Ini versi yang 11, kita harus update ke versi 12-nya terlebih dahulu. Oke, caranya kita klik aja di sini. Nah, setelah diklik semua seperti ini, maka klik bagian bawah get latest version. Setelah diklik, maka akan muncul seperti ini. Klik aja install dan aktivasi produknya. Oke. Masuk ke web sentral, masukkan username dan passwordnya. Ini my lisensinya sudah terupdate ke versi 12. Tapi sebelum saya update aplikasi atau pluginnya, saya akan kembalikan lisensi yang ada di flash disk karena ini masih versi 11. Saya akan menonaktifkan terlebih dahulu. Saya pilih ke my lisensi cloud, klik deactivate. Setelah selesai, masuk ke my cloud lagi. Nah, di bagian ini saya masuk ke my product. Ini pilih semua produk untuk diinstal. Pilih juga apakah akan diaktifkan lisensinya atau tidak. Saya pilih tidak, kemudian saya klik install. Tunggu beberapa saat karena ini prosesnya agak lumayan lama. Saat proses ini tergantung internet. Jika internet teman-teman ini kenceng, mungkin hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit. Oke, setelah selesai install, saya masuk ke bagian lisensi, klik ini, maka di bagian kanan ini pilih USB. Dan di bagian atas ini jika kita ingin mengaktifkan semua lisensi termasuk second lisensinya ini ke satu flash disk, maka klik yang tadi. Nah, ini bisa dilihat semua plugin yang akan saya install di flash disk ini. Untuk aktivasinya, oke, saya klik activate. Sekarang kita buka aplikasi web LV1-nya. Kita lihat beberapa update yang bisa kita coba bahas di sini. Nah, sebelumnya saya akan menambahkan server, preamp, kemudian PC yang sekarang ini saya gunakan, yaitu saya namakan ini VA Pro Audio. Nah, sebelumnya saya akan update firmware-nya. Ini yang pertama servernya. Setiap update biasanya ini diminta untuk update firmware terbaru, entah itu server ataupun preamp. Nah, langsung aja klik update. Nah, jika ada kesalahan saat update seperti ini, maka ulangi lagi sampai selesai proses update-nya, yaitu di sini nanti akan ada tulisan done. Oke, setelah ini terupdate, maka ini akan selesai. Saya klik OK. Server ini akan restart beberapa saat, biarkan aja nanti kembali seperti ini, akan on. Nah, setelah servernya selesai, saya akan update firmware untuk preamp-nya.
Nah, preamp-nya ini masih versi 1.17.20, yang terbaru ini 1.17.31. Klik langsung bagian update, tunggu beberapa saat juga, ini tidak lama proses update-nya. Yang penting pastikan listrik kita aman saat update firmware, entah itu server ataupun preamp. Karena ini akan bisa menjadikan error peralatan kita jika listrik ini tiba-tiba mati. Jika server setelah selesai, maka dia akan restart sendiri. Beda dengan preamp, jika selesai install maka kita harus matikan dulu preamp-nya, baru tunggu beberapa saat, misalkan 2-5 detik, kita nyalakan lagi. Ini saya matikan, kemudian saya nyalakan kembali. Ini sudah on dan ini sudah update firmware terbarunya. Sekarang kita sudah bisa menggunakan server dan juga preamp-nya. Sekarang kita masuk ke mixer 1. Nah, di sini kita akan bahas bagian yang terbaru di mixer LV1-nya ini. Yang pertama kita masuk ke bagian atas, di bagian preset. Nah, ini ada factory presetnya ini. Ini yang tadi saya sebutkan di awal, beberapa preset dari Ken Poch, Will Madera, kemudian Aaron Benzur. Nah, ini sudah bisa kita gunakan juga. Lumayan kan, dapat preset banyak juga dari top engineer. Itu adalah update terbaru preset yang bisa digunakan untuk membantu kita mengikuti preset mereka. Nah, sekarang di bagian input channelnya atau di bagian outputnya ini bisa dilihat di bagian atasnya ini ada setup color. Ada 32 warna yang bisa di setup atau diubah di setiap input channel ataupun di bagian outputnya. Untuk menggantinya klik channel dan juga warna, ini akan berubah secara otomatis. Geser, kemudian pilih warnanya lagi, ini akan berubah otomatis. Untuk mengembalikan ke semula maka klik default. Nah, seperti ini. Nah, dengan adanya warna seperti ini maka akan mempermudah saat mixing untuk membedakan grup A, B, C dan seterusnya. Nah, kita masuk ke bagian plugin. Bisa diubah ukurannya, klik bagian ini. Nah, tapi kita harus keluarkan dulu seperti ini. Klik di bagian pojok ini ada 75 sampai 200%. Kemudian di bagian kanannya ada load preset browser. Ini yang terbaru, jika sebelumnya hanya open preset file, nah sekarang ada preset browser. Nah, di sini udah banyak juga preset browser yang bisa kita load langsung dari sini. Oke. Nah, setelah di bagian ini kita masuk sekarang kembali ke mixer 1, kita masuk ke bagian inputnya. Oke, sekarang karena belum ada preamp yang saya patching, saya akan patching terlebih dahulu preampnya ini. Untuk sound grid 4000, bagian outputnya saya coba dulu ke output 12 aja. Nah, saya kembali ke mixer 1. Nah, sekarang ini phantom power, preamp dan gainnya ini sudah terlihat. Jika sebelumnya preampnya ini tidak terlihat langsung di sini, kita harus masuk ke channel. Sekarang ini sudah ditampilkan di sini. Nah, kita bisa on langsung phantomnya. Nah, yang menarik di sini adanya preamp. Preamp ini bisa diubah menjadi lokal. Nah, jika kita menggunakan preamp lokal, jika kita menggunakan mixer lebih dari satu, misal 2 atau 3 mixer dan satu preamp yang kita sharing seperti ini, maka dengan diklik lokalnya, kita ubah gainnya di sini. Ini tidak akan mempengaruhi mixer 1, 2, 3 dan yang lainnya. Ini akan seperti mixer yang memiliki gain masing-masing, sehingga ini akan mempermudah kita saat mixing antara FOH, monitor, mungkin broadcast. Ini tidak lagi ribut masalah gain sharing lagi. Nah, jika kita sudah connect 2 mixer, ini akan ada tambahan device management. Nah, ini jika diklik maka posisi yang sekarang preampnya ini misalkan ini akan berpindah ke mixer yang satunya. Jadi yang di sharing ini mixer yang sekarang ini. Jadi karena ini tidak terconnect 2 mixer maka ini tidak muncul device managementnya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk aplikasi Wave Emotion LV1 yang terbaru. Sampai jumpa di VA Channel yang selanjutnya.